Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 11 yang membahas tentang kebijakan anti korupsi sektoral. Dengan anggota Muhammad Rajendra Alfani dengan NIM akhir 085 dan Amar Latif Fitriansyah dengan NIM akhir 087 dan saya sendiri Dimas Salam Saputra dengan NIM akhir 088. Baik, selanjutnya sebelum kita membahas studi kasus tentang kebijakan anti korupsi sektoral, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu instrumen dan regulasi kebijakan anti korupsi di berbagai sektor. Di sini pada poin pertama ada kerangka teoritis kebijakan anti korupsi sektoral yang memiliki dua pemahaman yaitu principal agent theory dan collective agent theory. Principal agent theory ini menganalisis tentang kerangka yang powerful untuk memahami dinamika korupsi dalam konteks hubungan antara masyarakat dan agent atau pejabat publik. Sedangkan collective action theory menawarkan perspektif yang berbeda, namun komplementer dalam memahami fenomena korupsi. Singkatnya, kedua teori ini memberikan implikasi yang berbeda terhadap desain kebijakan anti korupsi. Lalu poin yang kedua ada kebijakan nasional dan internasional terkait anti korupsi sektoral. Sejak era reformasi 1998, kebijakan anti korupsi di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, dimulai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Undang-undang ini memperluas definisi korupsi dan memperkuat mekanisme penegakan hukum, termasuk pembentukan lembaga anti korupsi. Lalu pada poin ketiga, yaitu peran regulasi dan lembaga pengawasan dalam sektor tertentu. Yang dimaksud di sini adalah efektivitas kebijakan anti korupsi sektoral yang sangat bergantung pada regulasi yang kuat dan kinerja lembaga pengawas. Lalu setiap sektor itu memiliki karakteristik khusus yang membutuhkan regulasi dan pengawasan yang spesifik. Pada poin terakhir yaitu implementasi kebijakan anti korupsi berbasis teknologi. Maksudnya itu dalam era digital telah membuka peluang baru dalam upaya pemberantasan korupsi melalui implementasi e-government dan digitalisasi layanan publik. Di sektor perpajakan contohnya, transformasi digital telah menghasilkan perubahan paradigma yang fundamental dalam hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak. Ya, berikutnya ada studi kasus dari beberapa kasus korupsi terbesar yang ada di Indonesia. Yang pertama itu kasus korupsi IKTP, yang merupakan salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia yang mencerminkan kompleksitas korupsi di sektor administrasi kependudukan. Kerugian negara dalam kasus IKTP itu tidaklah kecil, melainkan sejumlah 2,3 triliun rupiah. Namun dampak yang sesungguhnya itu jauh lebih besar karena proyek IKTP yang seharusnya dapat meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan, tapi malah dikorupsi sehingga tidak bekerja secara optimal. Selanjutnya ada kasus korupsi perizinan pertambangan yang berdasarkan pada laporan Indonesia Corruption Watch tahun 2022 ditemukan bahwa banyak izin usaha pertambangan yang diberikan tanpa mengikuti prosedur yang sah dan melibatkan praktik suap terhadap pejabat daerah. Dan praktik ini tuh nggak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga mengancam kelestarian lingkungan hidup, karena izin yang diberikan seringkali tidak memikirkan lingkungan di sekitarnya. Ya, berikutnya ada studi kasus dari beberapa kasus korupsi terbesar yang ada di Tantangan implementasi dalam kebijakan anti korupsi sektoral itu ada 5. Yang pertama itu hambatan struktural dan kelembagaan, di mana kebijakan anti korupsi sering terhambat oleh struktur birokrasi dan kelembagaan yang kompleks, tidak efisien, atau bahkan koruptif. Yang kedua ada resistensi dari aktor politik dan ekonomi. Banyak kebijakan anti korupsi menghadapi perlawanan dari aktor-aktor yang merasa kepentingannya terancam. Aktor politik bisa menghambat melalui pengaruhnya dalam legislatif, sedangkan aktor ekonomi dapat melakukan lobby, suap, atau bahkan menggunakan media untuk membentuk opini negatif terhadap kebijakan tersebut. Dan yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, di mana sumber daya manusia yang tidak cukup atau tidak kompeten menjadi hambatan serius.
tugas pelaksana kebijakan anti korupsi membutuhkan pelatihan integritas tinggi dan pemahaman teknis yang memadai. Yang keempat, faktor budaya dan etika dalam implementasi kebijakan. Budaya permisif terhadap korupsi seperti praktik uang rokok, nepotisme, dan atau gratifikasi kecil membuat masyarakat cenderung mentoleransi perilaku koruptif. Dan yang terakhir ada evaluasi kritis terhadap implementasi. Jadinya, tanpa evaluasi yang jujur dan mendalam, kebijakan anti korupsi cenderung menjadi simbolik belaka. Evaluasi yang kritis diperlukan untuk menilai efektivitas, kelemahan, dan dampak kebijakan. Namun seringkali evaluasi ini tidak dilakukan secara independen atau hasilnya diabaikan karena tidak sesuai dengan kepentingan politik tertentu. Baik, di bagian ini saya akan menyampaikan beberapa saran atau rekomendasi yang bisa dilakukan untuk membuat kebijakan anti korupsi lebih efektif, terutama di tingkat sektor atau instansi tertentu. Nah, yang pertama, kita bisa meningkatkan koordinasi antar lembaga dan sektor. Seringkali antar instansi itu kurang komunikasi, sehingga kerja menjadi tidak sinkron dan rawan untuk disalahgunakan. Misalnya, ketika satu instansi membuat kebijakan tapi tidak dikawal oleh pengawas atau tidak ada keterbukaan datanya, maka potensi korupsi bisa muncul. Koordinasi yang baik akan memperkecil celah ini. Yang kedua, kita bisa melibatkan masyarakat dalam pengawasan sektor publik. Masyarakat bisa jadi mata sekaligus telinga untuk mengawasi pelayanan publik. Contohnya, semisal ada pungli atau layanan publik yang lambat, warga bisa lapor langsung lewat aplikasi seperti lapor.go.id. Nah, dengan semakin aktif masyarakat mengawasi, maka makin sulit pula oknum untuk berbuat curang. Yang ketiga, ada penguatan aturan dan pembenahan birokrasi. Terkadang, aturan yang ada ini terlalu rumit atau sudah tidak relevan lagi. Ini membuat proses kerja jadi lambat dan terbuka peluang main belakang. Dengan menyederhanakan aturan dan memperbaiki sistem birokrasi, maka proses jadi lebih transparan dan juga efisien. Yang keempat, kita bisa memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam pemberantasan korupsi. Contohnya, sekarang banyak pemerintah daerah yang sudah pakai sistem pengadaan barang secara online atau e-procurement. Nah, ini itu mengurangi peluang sogokan atau manipulasi tender karena semua prosesnya bisa dilacak secara digital. Kelima, kita harus membangun budaya anti korupsi di organisasi dan masyarakat. Pencegahan korupsi bukan cuma soal sistem, tapi juga soal kebiasaan dan nilai. Misalnya, sejak sekolah, anak-anak sudah diajarkan tentang kejujuran dan tanggung jawab. Di tempat kerja, bisa juga diadakan pelatihan integritas dan kode etik yang jelas. Nah, yang terakhir, kita bisa menguatkan peran sektor swasta. Korupsi juga bisa terjadi saat perusahaan swasta memberi suap untuk mendapatkan proyek. Maka dari itu, penting juga agar perusahaan punya sistem yang transparan, seperti audit internal dan kebijakan anti suap. Jadi, 6 poin ini itu saling melengkapi satu sama lain. Kalau semua pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan juga swasta, bisa menjalankan perannya dengan baik, maka upaya pemberantasan korupsi bisa lebih efektif. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu korupsi sektoral merupakan tantangan serius yang menghambat kemajuan negara Indonesia, terutama dalam sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, sumber daya alam, dan pengadaan barang atau jasa. Pendekatan kebijakan yang bersifat umum terbukti kurang efektif dalam menangani kompleksitas dan pola korupsi yang spesifik di tiap sektor. Oleh karena itu, kebijakan anti korupsi sektoral hadir sebagai solusi strategis yang lebih terarah dan kontekstual. Melalui pendekatan dan analisis yang telah kami sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sektoral memberikan peluang untuk mengidentifikasi akar permasalahan korupsi secara lebih mendalam, memfokuskan alokasi sumber daya secara efisien, serta mendorong sinergi antar regulasi, teknologi, dan partisipasi publik. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar, mulai dari hambatan kelembagaan, resistensi politik, hingga keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat regulasi sektoral, membangun budaya anti korupsi, meningkatkan kapasitas lembaga pengawas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik. Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan anti korupsi sektoral diharapkan mampu menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.